Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Bu Nurma Sari, biasa dipanggil Bu Nurma. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan mata pelajaran ekonomi. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran, kalian menulis nama kalian masing-masing di WhatsApp grup sebagai absensi pada hari ini. Ibu akan beri waktu selama 3 menit untuk kalian menulis nama kalian masing-masing di WhatsApp grup. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang materi masalah pokok ekonomi. Baik, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Ayo, ada yang bisa jawab? Baik, karena tidak ada yang menjawab, maka Ibu akan menjelaskannya. Kebutuhan adalah keinginan manusia atas barang atau jasa yang beraneka ragam untuk dapat dipenuhi sehingga tercapai kemakmuran. Nah, kemudian kebutuhan manusia digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama menurut intensitasnya, yang kedua menurut sifatnya, yang ketiga menurut waktunya, dan yang keempat menurut subjeknya. Nanti Ibu akan menjelaskan satu persatu dari 4 golongan tersebut. Nah, untuk kebutuhan yang pertama itu ada kebutuhan intensitas. Kebutuhan intensitas terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Ayo, siapa yang masih ingat dari penjelasan ketiga tersebut? Primer, sekunder, dan tersier. Nah, kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan. Sedangkan kebutuhan tersier adalah kebutuhan barang mewah. Menurut sifatnya yaitu ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Menurut waktunya itu ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Sedangkan yang terakhir menurut subjeknya yaitu ada kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Barang atau jasa adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau alat pemuas kebutuhan manusia. Barang dan jasa digolongkan menjadi 5, yaitu yang pertama menurut sifatnya, yang kedua menurut fungsinya, yang ketiga menurut wujudnya, yang keempat menurut cara pengerjaannya, dan yang kelima menurut cara penggunaannya. Yang pertama menurut sifatnya yaitu terdiri atas barang bebas dan barang ekonomis. Yang kedua menurut fungsinya yaitu terdiri atas barang konsumsi dan barang produksi. Yang ketiga, menurut wujudnya, yaitu terdiri atas barang konkret dan barang abstrak. Yang keempat, menurut cara pengerjaannya, yaitu terdiri atas barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Yang kelima, menurut cara penggunaannya, yaitu terdiri atas barang substitusi dan barang komplementer. Sumber daya berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya pengusaha yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan bersifat langka. 3 masalah pokok menurut teori klasik yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan 3 masalah pokok menurut teori modern yaitu what, how, dan for whom. Biaya peluang adalah sejumlah barang atau pendapatan yang harus dikorbankan agar sejumlah barang yang lain dapat diproduksikan. Nah, baik, kesimpulan pada pelajaran hari ini yaitu masalah ekonomi terjadi karena adanya kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas disebabkan beberapa faktor, yaitu sifat alam manusia, tingkat pendapatan, lingkungan alam,
lingkungan sosial, teknologi informasi, agama dan kepercayaan, akulturasi budaya, dan perdagangan internasional. Untuk dapat memenuhi kebutuhannya, manusia harus memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, yang terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang ditanyakan, bisa kalian chat Ibu melalui WhatsApp. Baik, setelah ini Ibu akan mengecek nama kalian di WhatsApp grup sebagai kehadiran pada hari ini. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.